Tes, ada suaranya nggak? Mana? Ada suara nggak? Tes. Ada. Oke. Semua ya. Langsung mulai ya. Semua ya. Dulu itu. Oke. Yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kami akan membuat tugas kelompok di mata kuliah Tata Kelola TI dengan dosen pembimbing Bu Muri Nugraini, STMCS. Di tugas kelompok ini kami membuat video pembelajaran mengenai tata kelola TI dengan materi yang telah ditentukan. Tapi sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Ya, yang pertama itu ada Ariananda Eldi Susatyo dengan NIM 15 19 62 10 51. Dan yang kedua ada Muhammad Jabar Maulid Hidayat dengan NIM 15 19 62 10 34. Lalu yang ketiga ada Marsyanda Razita Zahrani dengan NIM 15 19 62 10 12. Lalu yang keempat ada Nia Nur Hasanah dengan NIM 15 19 62 10 22. Dan yang kelima ada Muhammad Anwar Duyanto dengan NIM 15 19 62 10 46. Oke, untuk materinya kami mendapatkan materinya yaitu yang pertama prinsip COVID-5, dan yang kedua implementasi COVID-5, yang ketiga proses COVID-5. Prinsip COVID-5. Ada 5 prinsip COVID-5. Yang pertama memenuhi kebutuhan stakeholder, yang kedua menangani seluruh entitas yang berjalan di perusahaan, yang ketiga menjalani framework COVID tunggal yang terintegrasi. Lalu yang keempat memungkinkan adanya pendekatan menyeluruh atau holistik. Yang kelima memisahkan pemerintahan dan manajemen. Lanjut. Pertama, memenuhi kebutuhan stakeholder. Menyediakan seluruh proses yang dibutuhkan oleh stakeholder sehingga mampu meningkatkan nilai organisasi melalui implementasi teknologi. Prinsip ini seperti konsep strategis jangka panjang, di mana konsep ini menekankan bahwa pengguna teknologi di organisasi haruslah sejalan dengan target dari organisasi itu sendiri. Kebutuhan stakeholder diterjemahkan ke dalam goals cascade menjadi tujuan yang lebih spesifik. Next. Menangani seluruh entitas yang berjalan di perusahaan. 1. Prinsip ini meliputi sebuah fungsi dan proses yang dibutuhkan untuk mengatur dan mengelola TI perusahaan dimanapun informasi diproses. 2. Dalam lingkup perusahaan, COVID-5 menangani semua layanan TI internal maupun eksternal, dan juga proses bisnis internal dan eksternal. Hal ini dimungkinkan karena COVID-5 mencakup seluruh fungsi dan proses yang ada di perusahaan, bukan hanya pada fungsi TI saja. COVID-5 mempertimbangkan seluruh enabler dari governance dan manajemen terkait IT dalam sudut pandang perusahaan dan end-to-end. Artinya, COVID-5 mempertimbangkan seluruh entitas di perusahaan sebagai bagian yang saling mempengaruhi. Next. Ya, selanjutnya. Ya, dilanjut. Baiklah, selanjutnya. Yang ketiga, prinsip COVID yaitu menjalankan framework COVID tunggal yang terintegrasi. COVID mampu berjalan berdampingan dengan standar dan framework yang sudah dijalankan lebih dahulu, bahkan mampu menyempurnakan performa framework lain, sehingga perusahaan mampu menggunakan COVID-5 sebagai framework atau kerangka kerja, tata kelola umum, dan integrator. Agar beroperasi dengan baik, sistem ini menyatakan figur high level mapping COVID atau enabling process. Prinsip selanjutnya yaitu memungkinkan adanya pendekatan menyeluruh atau holistik. COVID-5 memandang
bahwa setiap enable ceiling mempengaruhi satu sama lain dan menentukan apakah penerapan COVID-5 akan berhasil. Governance dan manajemen IT perusahaan yang efektif dan efisien membutuhkan pendekatan yang bersifat menyeluruh, yaitu mempertimbangkan komponen yang saling berinteraksi. Selanjutnya, yaitu prinsipnya adalah menangani seluruh entitas yang berjalan di perusahaan. COVID-5 memberikan pemisah yang jelas antara manajemen dan governance. Kedua hal ini meliputi aktivitas yang berbeda, struktur organisasi yang berbeda, dan melayani tujuan yang berbeda. Menurut COVID-5, perbedaan governance atau tata kelola dan manajemen yaitu governance merupakan tata kelola yang memastikan bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai dan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan, kondisi, dan pilihan stakeholder. Menerapkan arah melalui prioritas dan mengambil keputusan terhadap arah dan tujuan yang telah disepakati. Pada kebanyakan perusahaan, tata kelola adalah tanggung jawab dari Dewan Direksi di bawah kepemimpinan ketua. Kemudian ada manajemen, berfungsi sebagai perencana, pembangun, dan menjalankan serta memonitori aktivitas yang diselaraskan dengan arahan yang ditetapkan oleh organisasi governance untuk mencapai tujuan perusahaan. Pada kebanyakan perusahaan, manajemen menjadi tanggung jawab eksekutif manajemen di bawah pimpinan CEO. Materi selanjutnya yaitu implementasi COVID akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah materi tentang implementasi COVID-5. Next. Control Objective for Information and Related Technology atau COVID berguna bagi IT user dalam memperoleh keyakinan atas keandalan sistem aplikasi yang dipergunakan. Sedangkan para manajer memperoleh manfaat dalam keputusan saat menyusun strategic IT plan, menentukan information architecture, dan keputusan atas konsumen, pengadaan atau pembelian inventaris organisasi. Implementasi COVID dipercaya dapat membantu perusahaan dalam hal 1. Meningkatkan pendekatan program audit, 2. Mendukung audit kerja dengan arahan audit strategi, 3. Memberikan petunjuk untuk IT governance, 4. Sebagai penilaian benchmark untuk kendali IS dan IT, 5. Meningkatkan kontrol IS atau IT, 6. Sebagai standarisasi pendekatan program audit. Next. Alur implementasi. Yang pertama ada pemahaman company profile, kedua pemetaan arahan bisnis ke enterprise goals, ketiga pemetaan enterprise goals ke IT related goals, keempat pemetaan IT related goals ke IT related proses pada domain BAI, yang kelima interpretasi domain BAI COVID-5, yang keenam pengumpulan informasi, wawancara, visioner, monitoring, dan dokumentasi. Yang ketujuh, klasifikasi knowledge, proses, dan pengumpulan capability level. Yang ke-8, evaluasi gap capability level dan rekomendasi. Yang ke-9, feedback terhadap rekomendasi hasil audit. Selanjutnya. Oke, berikutnya adalah proses COVID-5. Next. COVID-5 memiliki 5 domain proses yang terdefinisi dalam 37 defined process, yaitu evaluate, direct, and monitor, atau disingkat sebagai EDM. Proses tata kelola berhubungan dengan tata kelola tujuan stakeholder atau pengantar nilai, optimasi resiko, dan optimasi sumber daya, serta termasuk di dalamnya praktik dan aktivitas yang bertujuan untuk mengevaluasi pilihan strategis, pengarahan menuju TI, dan monitoring outcome atau pengawasan terhadap hasil. EDM defined process itu terbagi 5 jenis, yaitu ensure governance framework setting and maintenance, ensure benefits delivery, ensure risk optimization, ensure
resource optimization, ensure stakeholder transparency. Yang kedua, align, plan, and organize atau disingkat sebagai APO. APO terdapat 13 jenis, yaitu manage the IT management framework, dan selanjutnya manage strategi, terus itu manage enterprise architecture, manage innovation, manage portfolio, manage budget and cost, manage APO, manage relationship, manage service agreement, manage supplier, manage quality, manage risk, manage security human resource, dan selanjutnya adalah build, acquire, and implement atau disingkat sebagai BAI. Untuk merealisasikan strategi TI, solusi TI harus dapat diidentifikasikan, dikembangkan, dan diperoleh, serta diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis. Domain ini juga melingkupi perubahan dalam proses maintenance sistem yang ada untuk menjamin bahwa solusi TI dapat terus memenuhi tujuan bisnis. BAI defined process itu terbagi dalam 10 jenis, yaitu manage programs and project, manage requirement and definition, manage solution, identification and build, manage availability and capacity, manage organizational change enablement, manage change acceptance and transitioning, manage knowledge, manage asset, dan manage configuration. Next. Delivery, Service and Support atau disingkat sebagai DSS. Domain ini fokus pada bagaimana penerimaan solusi dan kegunaannya dalam membantu user bagaimana pengantaran dan dukungan dari layanan yang dibutuhkan, termasuk di dalamnya pengantaran nilai, manajemen, keamanan, layanan pendukung untuk user, serta manajemen data dan fasilitas operasional. DSS defined process itu terbagi dalam 6 jenis, yaitu manage operation, manage service request and incident, manage problem, manage continuity, manage security service, dan manage business process control. Align, plan, and organize atau disingkat sebagai APO. Monitor, evaluate, dan assess atau disingkat sebagai MIE, pengawasan terhadap semua proses menjamin bahwa arahan atau panduan benar-benar dijalankan. Domain ini meliputi manajemen performa, pengawasan terhadap pengendalian internal, kepatuhan terhadap pengaturan dan tata kelola. MIE defined process itu terbagi dalam 3 jenis, yaitu monitor, evaluate, and assess, performance and conformance. Monitor, evaluate, and assess the system of internal control. Monitor, evaluate, and assess complies with internal requirement. Oke, lanjutkan. Ya, selanjutnya dari IT related dipetakan ke dalam 37 proses COVID yang tadi sudah disebutkan Saudara Arya. Nah, dari hasil pemetaan IT related goals dengan 37 proses tadi didapatkan proses yang bersifat primer dan sekunder. Nah, dari primer sekunder ini nanti akan dipilih proses COVID yang hanya bersifat primer. Hasil pemetaannya mendapatkan 8 proses pada COVID. Nah, berikut adalah 8 prosesnya. Ada ensure resource optimization, manage the IT management framework, manage enterprise architecture, manage innovation, manage suppliers, manage knowledge, monitor, evaluate, and assess performance and conformance, dan yang terakhir itu monitor, evaluate, and assess the system of internal control. Nah, dari 8 proses tersebut, namun hanya dipilih 7 proses. Satu proses yang tidak dipilih adalah yang manage suppliers, karena pengelolaan layanan teknologi informasi yang bersifat internal itu tidak berhubungan dengan supplier atau pihak ketiga, seperti pemilihan supplier, manajemen relationship, manajemen kontrak, dan melakukan review, monitoring performa supplier agar efektif dan taat. Seperti itu. Next. Nah, kesimpulannya, yang pertama adalah prinsip COVID itu secara umum yaitu untuk mempermudah sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya, memiliki konsep
untuk memisahkan pemerintahan dengan manajemen. Selain itu, COVID menangani seluruh entitas yang berjalan di perusahaan dalam suatu framework tunggal. Yang kedua, COVID ini banyak diimplementasikan dalam kegiatan perusahaan dan organisasi sebagai tata kelola TI. Sangat berguna bagi IT users dalam memperoleh keyakinan atas keandalan sistem aplikasi yang dipergunakan. Manajer juga memperoleh manfaat dalam keputusan saat menyusun strategic IT plan. Dan yang ketiga, itu adalah bahwa dari COVID ini terdapat hasil akhir 8 proses COVID, 5, namun umumnya hanya dilakukan 7 proses dalam COVID 5 guna mengoptimalkan penggunaan COVID dari perusahaan tersebut. Next. Ya, kami rasa sekian dari kelompok 4. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.